Kasus peretasan terhadap media yakni media portal berita daring Tempo.co, Tirto.id, serta akun media sosial epidemiolog UI dipandang sebagian pihak sebagai ancaman serius bagi demokrasi. Bagaimana tidak, kritik serta suara vokal dalam menyoroti sebuah kebijakan berpotensi melanggar hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang sejatinya dilindungi dalam konstitusi hingga hukum HAM internasional. Apa sebenarnya motif aksi peretasan ini? Benarkah serangan digital seperti ini merupakan cara baru dalam pembungkaman kritik? Serta seserius apa pemerintah mau dan mampu dengan tegas mengusut tuntas kasus peretasan? Dan untuk membahas topik ini kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber dari luar studio melalui sambungan Zoom. Yang pertama Arief Zulkifli, Kepala Pemberitaan Corporate Tempo Media. Selamat malam Bang Arzul. Selamat malam. Ya, dengan Ferdi, terima kasih Bang Arzul sudah bergabung dengan kita malam ini. Dan ya, kita juga sudah kehadiran Bang Usman Hamid, Direktur Amnesty International. Selamat malam, Bang Usman. Selamat malam, Ferdi. Ya, terima kasih Bang sudah bergabung dengan kita. Dan ada Profesor Henry Subiakto, Staf Ahli Menkominfo. Selamat malam, Prof. Henry. Selamat malam. Ya, terima kasih Prof. Ya, terima kasih Prof. Henry sudah bergabung dengan kita. Saya langsung ke Bang Arzul kalau gitu. Bang, kita tahu bahwa kemudian apa yang terjadi kemarin ini saya yakin cukup mengganggu ya. Bagaimana tidak, karena konsekuensi menyuarakan kritik dalam karya jurnalistik yang disampaikan oleh Tempo ini berujung peretasan akun milik Tempo begitu. Seberapa terganggu sih Bang Tempo dengan hal ini dan tindak lanjutnya sampai hari ini bagaimana? Ya, secara teknis sebetulnya peretasan atau yang sering dikenal dengan deface atau mengganti halaman muka situs Tempo.co itu bisa diselesaikan dalam waktu kira-kira 1 jam. Oke. 1 jam, dan itu tengah malam. Jadi memang tampaknya pelaku ingin masuk ke dalam situs Tempo ketika awak redaksi sedang tidak aktif gitu. Dia lupa bahwa di Tempo nggak pernah ada yang tidur gitu. Jadi kami selalu bergiliran karena berita itu 24 jam, ada yang piket, jadi pasti terpantau gitu. Nggak mungkin nggak terpantau begitu ya. Seberapa terganggu? Tentu terganggu. Ganggu dalam pengertian bahwa ada metode tertentu 1 jam itu orang tidak bisa mengakses Tempo. Tapi buat kami ada hal lain sebetulnya yang jauh lebih penting ketimbang institusi Tempo yang terganggu. Yang lebih penting adalah menurut saya institusi media. Jadi upaya untuk pembungkaman disebut oleh Pemret Tempo.co itu sekarang tidak lagi dalam bentuk pemberedelan, peringatan, atau ancaman seperti yang dalam beberapa tahun terakhir terjadi, tapi lewat cara-cara yang lebih pengecut menurut saya. Kenapa pengecut? Karena pelakunya anonim, gitu ya. Pelakunya anonim, tidak jelas siapa, menyembunyikan diri, dan itu akibatnya kita tampak seperti tidak sedang bertempur melawan sesuatu yang tidak jelas. Oke, kalau anonim seperti ini masih bisa dianggap sebagai sebuah pembungkaman begitu, atau bagaimana memahaminya? Saya kira iya, saya kira itu betul sekali. Jadi, upaya untuk menakut-nakuti paling tidak ya, menakut-nakuti. Jadi hacking begitu, itu adalah untuk mengganggu, tapi lebih jauh dari itu adalah untuk membuat si wartawan merasa cemas, ya. Kenapa dia kenapa dia diretas? Dia akan mengait-ngaitkan dengan satu peristiwa. Kalau begitu, saya nggak boleh terlalu keras untuk yang kasus yang ini dan seterusnya begitu. Jadi itu yang ingin dicapai. Nah, saya senang sekali karena teman-teman di media cukup tidak terganggu atau tidak bisa ditakut-takuti, terbukti dari kami melaporkan ini kepada kepolisian, kepada polisian beberapa hari lalu, dan berharap supaya ini bisa diatasi karena menurut kami ini adalah kejahatan. Meskipun kita tahu bahwa pemerintah harus didukung, untuk juga mau dan membuktikan dirinya bahwa pemerintah tidak terlibat. Gitu. Jadi memang dalam situasi yang anonim pelakunya bisa siapapun, bisa pemerintah, bisa bukan pemerintah. Tapi pemerintah hanya bisa
menjawab itu semua kalau mereka punya keinginan untuk secara serius mengungkap ini semua. Oke. Jadi sesimpel itu sebetulnya. Oke. Terima kasih. Ini artinya ada pihak-pihak tertentu yang merasa ada ketidakberimbangan untuk menjawab kritik dari pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan oleh Tempo, khususnya kebijakan-kebijakan yang belakangan cukup dikritisi kepada pemerintah, begitu atau bagaimana? Ya, sekali lagi kalau itu pertanyaannya kepada pemerintah, maka kita menuduh pemerintah gitu. Saya tidak mau menuduh. Oke. Saya kira supaya dengan bisa dibuktikan siapa pelakunya, maka itulah kita mengatakan demikian gitu. Dan menurut saya ini adalah sebuah cara yang pengecut karena sebetulnya undang-undang sudah punya perangkat untuk mengatur ini semua. Jadi kalau ada sebuah pemberitaan yang dianggap tidak cocok atau melanggar kode etik, dia bisa langsung membawanya ke Dewan Pers untuk diselesaikan secara etik juga. Itu adalah mandat dari Reformasi 98, adanya Undang-Undang 40 tentang pers dan adanya Dewan Pers begitu. Jadi kalau masih ada upaya-upaya yang lain, saya kira itu ada cara-cara yang lain. Dan jangan lupa selain Tempo, yaitu ada Tirto dan beberapa media yang lain, itu juga diretas dalam pengertian deface, tapi diretas dalam pengertian menghapus konten. Jadi sekarang ada modus baru nih, konten-konten yang sudah dipublikasikan oleh media online itu berusaha untuk dihilangkan atau dihapus begitu. Nah, sekarang jago-jagoan IT aja nih, dalam kasusnya Tirto saya dengar itu dihapus, lalu kemudian dihidupkan lagi, dihapus lagi, dihidupkan lagi sampai beberapa kali gitu. Ya saya sih teman-teman di media akan menjadi bersemangat sebetulnya dengan keadaan seperti ini gitu. Oke. Artinya memang dugaannya masih bisa kemana-mana ya, belum bisa tunjuknya mengarah ke satu pihak tertentu. Saya ke Bang Usman kalau gitu. Tapi di beberapa kutipan wawancara yang Anda sampaikan bahwa telunjuknya ini memang mengarahnya dugaannya kepada pemerintah. Seyakin itu Anda menyampaikan itu, indikasinya apa sih, Bang? Nggak ada indikasinya, pemerintah nggak bersalah sama sekali. Dan jadi itu biar aja, terus saja dihack, terus saja diretas, biar media jadi ketakutan. Jadi pemerintah nggak usah mengungkap, nggak usah mengusut, karena pemerintah nggak merasa menteror. Nah itu saya jadi sinis ya. Saya kira saya belum melihat ada kesungguhan dari pemerintah, dari kepolisian, juga dari Kominfo untuk sungguh-sungguh menyikapi pemberitaan ini. Ini serius loh. Ini soal Tempo yang punya sejarah panjang, pernah dibredel, media yang sangat kredibel, media yang sangat mengandalkan riset dan investigasi. Juga Tirto, meskipun baru, dia punya kualitas pemberitaan juga sangat baik gitu. Juga Pandu Riono, itu bukan orang yang iseng dan cara mengungkapkan pendapatnya bukan cara-cara yang seperti yang kita sering lihat di media sosial yang tidak lebih dari misalnya sampah gitu ya. Tapi ini satu profil-profil dari media maupun juga perorangan yang sangat serius, yang cukup kritis terhadap pemerintah. Apakah pemerintah secara umum atau lembaga-lembaga pemerintah, Badan Intelijen Negara, TNI misalnya dalam kasus riset Universitas Airlangga tentang obat COVID, itu kan jelas diberitakan oleh Tempo, oleh Tirto, dan juga oleh misalnya Pandu Riono. Dengan kata lain saya mau mengatakan peristiwa ini tidak berjalan dalam ruang yang kosong. Gitu. Peristiwa ini terjadi di dalam satu situasi di mana mereka tengah menyoroti satu persoalan. Jadi kalau ada orang misalnya dibunuh gitu ya, kalau orang itu memang tidak punya kegiatan yang ada hubungannya dengan politik, sangat mungkin itu urusan kriminal. Tapi kalau ada kegiatan-kegiatan yang dilakukannya dalam waktu terakhir itu berhubungan dengan kegiatan yang sifatnya politik, menyangkut institusi kekuasaan, saya kira harusnya kita proaktif. Jadi pertama, kalau pemerintah itu tidak merasa melakukan teror, pemerintah kan juga luas. Entah yang mana, pemerintahan dalam pengertian kementerian, kementerian yang mana. Beberapa kali ada kejadian seperti pemblokiran website atau shutdown internet tahun lalu, atau beberapa tahun silam di Papua, itu kan biasanya misalnya dalam kasus Papua, Kodam meminta Kominfo, lalu Kominfo memenuhi permintaan itu. Mulai dari akses, blocking of access, sampai dengan blocking of website. Yang paling parah bisa saja pada level yang ketiga itu bisa menggunakan kekerasan. Dalam kasus
yang sekarang kita lihat, kalau pemerintah tidak melakukan tindakan katakanlah peretasan itu atau defacing itu, maka seharusnya pemerintah mengusut, menunjukkan. Pemerintah dalam arti jajaran hukumnya, jajaran penegak hukumnya, masuk juga Kemenkominfo yang memiliki perangkat untuk penyidikan. Dan nggak cukup beralasan bahwa kan mereka belum mengadu. Ini kan delik aduan. Jawaban-jawaban klise yang menurut saya tidak menjawab dan tidak bermanfaat untuk menjaga kredibilitas pemerintah itu sendiri. Kalau pemerintah mau membangun kredibilitas, integritas, kewibawaan, hal-hal semacam itu langsung ditindak. Pastikan lalu lintas percakapan publik itu sehat, aman, damai gitu ya. Tidak ada satu orang pun yang merasa terganggu, tidak merasa aman. Kalau ada yang merasa terganggu, pemerintah akan mengambil tindakan proaktif. Kalau ada yang melaporkan ke kepolisian, segera proses. Nah, saya kira itu yang nggak terlalu dilakukan. Kalau ada kelompok yang bukan pemerintah melakukan itu, tunjukkan. Kelompok-kelompok yang berafiliasi pada pemerintah, misalnya dalam kasus pemilu, itu kan banyak sekali orang-orang yang berantem di internet ya. Saling memanggil dengan sebutan-sebutan yang kotor gitu ya. Nah, hal-hal semacam itu ya tugas pemerintah. Jadi nggak cukup Tempo lapor atau Tirto lapor. Secara hukum mereka jelas melakukan itu. Tapi dalam konteks kenegaraan, negara yang harus proaktif untuk memastikan bahwa media seperti Tempo mendapat jaminan hukum dari negara, mendapat jaminan keamanan dari negara. Ini kita baru fase pemblokiran akses dan pemblokiran konten. Ya. Kalau ini dibiarkan, itu bisa lebih jauh lagi dan bisa menjadi ancaman yang serius terhadap kebebasan pers. Bukan hanya bagaimana soal teknis untuk terlindung dari aksi serangan digital ini saja, Bang Usman ya. Nanti nanti akan saya tanyakan ke Prof Henry bagaimana kemudian proaktif pemerintah untuk bisa membuat kasus ini bisa diselesaikan dengan cara yang lebih luas begitu. Tidak hanya persoalan teknis yang disampaikan. Kita akan kembali nanti, CNN Indonesia Newscast akan kembali usai jeda. Kita kembali dalam diskusi kita malam ini masih dengan sejumlah narasumber yang terhubung melalui sambungan Zoom di luar studio. Saya langsung ke Prof Henry. Prof, bagaimana menjawab ini, Prof? Kalau kemudian berangkat dari kasus kemarin ada dugaan bahwa telunjuknya itu diarahkan kepada pemerintah, bahwa kebijakan-kebijakan ini pemerintah dikritisi, tapi ini memang belum selesai sampai di situ. Tapi ada yang lebih besar yang ingin dituntut oleh publik begitu. Seserius apa sebenarnya pemerintah untuk mengusut kasus-kasus serangan digital ini? Karena ini tidak bisa kita pungkiri di zaman sekarang kasus-kasus seperti ini tidak bisa sangat berdekatan dengan kita. Apa respon pemerintah soal ini? Ya begini, saya malah justru heran dengan orang-orang yang hebat-hebat sekelas Osman Hamid, juga Mas Zulkifli ini menyimpulkan begitu mudah ya, langsung ini pemerintah begitu. Lah pemerintah dikritik itu kan sudah sejak dulu-dulu, sudah lama, tidak hanya kemarin-kemarin atau beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, tapi kan sudah berbulan-bulan bahkan tahun-tahun yang lalu juga lebih keras dibandingkan dengan hanya persoalan obat COVID ataupun juga persoalan-persoalan yang terkait dengan berita-berita di Tempo. Tempo ngeritik itu kan juga udah lama sekali. Saya ingin menunjukkan begini, coba cek ya, searching berita tanggal 23 April, itu ada berita 23 April berarti udah lama ya. Itu ada di CNN juga ada, di Liputan 6 juga ada. Berita tentang Indonesia itu sedang diserang, dibombardir oleh serangan cyber. Dari bulan Januari sampai bulan April, awal April itu ada 88,4 juta cyber attack. Selama Januari sampai 12 April 2020. Satu bulan itu bisa 29 juta serangan. Ya, itu satu bulan. Dalam satu hari bisa 3,4 juta serangan. Yang sifatnya cyber attack. Yang tadi yang disebut sebagai web defacement tadi atau deface. Bahkan saya juga tadi siang juga saya sedang webinar dengan teman-teman di Medan, diserang itu. Ini dalam pemberitaan yang ada di Liputan 6 itu, artinya ini kan bukan pemberitaan kemarin. Ya, pemberitaan sudah lama. Itu 159 serangan defacement, deface juga,
itu pada pemerintah, tapi pemerintah diam aja, termasuk di Kominfo. Kami tidak nunjuk bahwa ini serangan dari orang-orang yang nggak suka sama pemerintah, kami nggak nunjuk seperti itu. Kami nggak nunjuk bahwa ini pasti mereka-mereka yang nggak suka sama pemerintah, enggak juga kita tidak melakukan seperti itu. Karena apa? Karena memang yang namanya cyber attack itu jutaan, tiap hari jutaan. Jadi itu permainan orang-orang yang memang banyak sekali gitu loh. Jadi kalau kemudian yang dirugikan itu kebetulan teman-teman pejuang demokrasi. Ya, kalau saya sih pejuang tidak mudah ngeluh ya. Saya juga tadi siang juga tiba-tiba ditulis ada Daniel gitu di depan apa ini. Pas saya sedang webinar seperti ini pakai Zoom. Tiba-tiba muncul tulisan macam-macam di depan saya. Saya sedang sama teman-teman dari Medan. Tapi lalu kemudian kita selesaikan. Saya bilang sama sekretaris saya, tolong diselesaikan. Nah, ini memang fenomena yang namanya fenomena teknologi. Suruh urus itu yang teman-teman teknologinya. Kenapa sekarang begitu mudah diserang? Begini, kemarin kalau dulu itu orang buka internet itu selalu di kantor. Sehingga kantor itu ada manajer yang terkait dengan IT yang bertanggung jawab dengan cyber security. Sekarang wartawan-wartawan, pekerja-pekerja yang ada di kantor Tempo ataupun di mana-mana, itu bukanya tidak selalu di kantor, namanya juga work from home. Kemarin saya baru saja seminar dengan BSA, ya, BSA Alliance. Ini perusahaan dari Amerika yang terkait dengan cyber security. Mereka mengatakan ini di berbagai negara, ketika ada work from home, itu serangan dan serangan cyber attack ini banyak sekali. Kenapa? Karena kita yang biasanya membuka secara aman di kantor, bukanya sekarang ada di rumah, di wifi, di tempat sembarangan, dan itu tidak aman. Sehingga memunculkan mudah serangan-serangan itu dari. Nah, kalau ini kemudian diarahkan kepada pemerintah, begini ya, yang namanya akibat peretasan, cyber attack itu memunculkan akibat namanya legal liability, yaitu organisasi atau negara dinilai lalai melindungi sistem cyber. Itu pasti di mana-mana. Nah, kalau yang nyerang pemerintah kan berarti sama aja dengan merugikan pemerintah sendiri. Sekarang aja ini tidak usah nyerang Tempo, nyerang yang lain-lain. Kemarin ada yang nyerang katakanlah sebelumnya menyerang Tokopedia, nyerang Bukalapak, nyerang Bhinneka. Itu siapa yang disalahkan? Pemerintah. Nah, sekarang ngapain pemerintah nyerang Tempo? Kurang kerjaan banget gitu loh pemerintahnya. Dan itu berarti pemerintahnya, kalau katakanlah dia intelijennya nggak paham bahwa ketika menyerang seperti itu pasti yang disalahkan adalah intelijennya. Intelijennya bodoh banget gitu loh. Ini atau yang menuduh yang bodoh. Jadi persoalan seperti ini itu harus dipahami. Ini persoalan yang sekarang muncul sebagai imbas dari perkembangan teknologi dan pengguna teknologi yang banyak, penjahatnya banyak yang berpindah ke dunia digital. Kemudian yang terjadi juga adalah mudahnya sistem-sistem keamanan kita, terutama sistem-sistem informasi yang ada yang dimiliki oleh individu maupun juga perusahaan itu rentan. Kenapa rentan? Karena salah satunya adalah tadi pekerja-pekerjanya itu membuka internet dari mana-mana. Itu setelah teknologi. Jadi tolong suruh urus teman-teman teknologi. Jangan politisi atau orang-orang yang berpikir politik, yang berpikir diajak bicara seperti ini. Oke, tapi Prof, pemerintah tentu punya proteksi ya terhadap kasus-kasus seperti ini, walaupun pemerintah juga menjadi korban peretasan seperti yang Anda sampaikan. Begini Mas, di Undang-Undang ITE itu jelas, di pasal 5-nya itu disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik, jadi kalau kita punya sistem elektronik, misalnya CNN punya sistem elektronik, saya punya perusahaan punya sistem elektronik, maka penyelenggara sistem elektronik itu harus meyakinkan bahwa sistemnya itu andal, aman, dan berfungsi sebagaimana mestinya. Itu undang-undang. Tidak bisa menyalahkan pemerintah. Tidak bisa. Ini hanya kebetulan device ya, yang hanya website yang diserang. Gimana kalau yang diserang itu adalah sistem elektroniknya bank? Terus kemudian uangnya diambil sama pelakunya. Apakah itu dalam bentuk phishing atau
carding, itu juga serangan-serangan. Terus suruh pemerintah yang ganti uangnya. Ya bangkrut negara. Gitu loh. Jadi kalau ada sistem elektronik, ada yang namanya website yang bertanggung jawab adalah, ini undang-undang ya, kalau undang-undangnya diikuti, undang-undang ITE, yaitu yang bertanggung jawab adalah penyelenggaranya. Dia harus meyakinkan untuk sistemnya itu andal, sistemnya itu aman, dan berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi kalau ada serangan seperti itu, berarti lah tidak aman. Gitu loh. Tidak bisa menyalahkan pemerintah. Dasarnya apa menyalahkan pemerintah? Kecuali kalau punya bukti bahwa pemerintah yang melakukan itu ada jejak digitalnya, ahlinya menyebutkan. Itu melanggar Undang-Undang ITE pasal 32 ayat 1. Itu namanya illegal akses sekaligus juga mengubah, seperti yang tadi dilakukan Tirto itu mengubah. Prof. Tapi kalau kelemahannya itu ada di sistemnya masing-masing, kalau undang-undang ambil undang-undang ITE, itu salahnya mereka masing-masing gitu loh. Oke, Prof. Dari identifikasi yang Anda lakukan, pola serangan yang terjadi sekarang ini bagaimana? Well organized atau serampangan untuk menyasar siapapun atau bagaimana kemudian? Paling banyak itu nyebar malware atau trojan virus. Itu. Tapi sekarang itu terus terang saya mau kasih tahu sama teman-teman bahwa urusan jadi ada dua gini ya. Ada dua kejahatan terkait dengan internet. Satu kejahatan pertama adalah disebut sebagai kejahatan menggunakan teknologi internet. Misalnya menyebarkan pornografi lewat teknologi internet, itu kejahatan menggunakan teknologi internet. Penipuan di Facebook, penipuan di mana-mana, phishing itu kejahatan menggunakan internet. Tapi yang kedua adalah kejahatan terhadap sistem internet, sistem elektronik. Itu yang diatur dalam Undang-Undang ITE itu. Nah, kalau kejahatan terhadap sistem elektronik, mohon maaf, itu urusannya teman-teman di BSSN. Sejak tahun 2017 itu urusannya BSSN. Makanya BSSN buat laporan per kuartal. Kemarin yang diberitakan oleh CNN maupun oleh Liputan 6 itu laporan BSSN mengenai 8,8 juta serangan dari Januari sampai 12 April sampai April itu BSSN, teman-teman BSSN. Kementerian Kominfo itu regulator. Bukan ngurusi lagi serangan-serangan. Jadi yang bertanggung jawab kalau ada serangan yang terhadap sistem elektronik itu adalah teman-teman lembaga sandi negara BSSN gitu loh. Oke, Prof. Henry, kita break dulu. Nanti Bang Arzul dan Bang Usman akan merespon apa kemudian yang bisa ditanggapi dari apa yang tadi disampaikan bahwa tudingan tersebut seharusnya lebih mendasar. CNN Indonesia Newscast akan kembali usai jeda. Oke, kita kembali dalam diskusi kita malam ini. Saya ke Bang Arzul. Bang Arzul, terlepas dari siapapunlah pihak yang kemudian melakukan serangan digital ini, akun anonimkah atau terafiliasi dengan pihak atau orang-orang tertentu begitu. Tapi apakah kemudian dengan situasi seperti ini membuat media harus selektif untuk memilih materi-materi pemberitaan agar merasa secure gitu untuk melakukan kritik secara terbuka atau secara satir begitu, atau bagaimana? Kalau kita di Tempo sudah kebal begitu, jadi kita dasarnya bukan peretasan, tapi apakah kita bisa membuat sebuah liputan yang baik, yang tidak melanggar kode etik, yang sesuai dengan aturan. Saya kira itu yang paling bagus ya. Itu jadi kami merasa bahwa ya media memang harus bekerja dalam sebuah koridor. Nah tadi Pak Prof. Henry kan mengatakan bahwa Indonesia juga diserang dengan jumlah yang sangat dahsyat begitu, lalu kemudian perlunya media memperkuat diri sendiri untuk perlindungan terhadap hacker. Saya kira pendapat ini bukan sesuatu yang baru ya. Saya sudah mendengar dari beberapa orang di pemerintahan yang kurang lebih mengatakan sama. Yang kalau saya analogikan tuh kira-kira begini. Kalau rumah kita kemalingan, maka ya udah dimarahin aja yang
rumah karena kok kuncinya nggak didobelin begitu kan. Bukan bagaimana memberikan perlindungan terhadap pemilik rumah gitu. Polisi datang, memeriksa seluruh CCTV barangkali, memeriksa TKP, itu yang mestinya dilakukan. Saya harus koreksi bahwa saya dan Mas Pan saya kira juga tidak pernah menuduh pemerintah. Ya. Jadi bisa dilakukan oleh siapapun, itu kalimatnya. Bisa dilakukan oleh siapapun, pemerintah atau bukan pemerintah. Nah, pemerintah akan mudah dituduh jika dia tidak mengambil sebuah tindakan tertentu, sebuah tindakan proaktif gitu. Karena perlindungan hukum, penegakan hukum itu ada di domain pemerintah. Tuh. Jadi saya lihat ini kok jadi jelek sekali komunikasi publiknya pemerintah dalam hal ini begitu. Hubungan Tempo dan media-media yang ada yang korban atau tidak menjadi korban dengan pemerintah selama ini sangat baik, ya, dengan presiden sangat baik, dengan menteri-menteri sangat baik, dengan aparat penegak hukum baik. Nah, dalam kasus ini saya mau bandingkan dulu ya, misalnya ketika media diserang, ya, media diserbu, itu simpati, mungkin pejabat publik hadir menelpon, itu biasa sekali gitu, menunjukkan bahwa mereka care dan mereka jadi bagian dari upaya penguatan media sebagai pilar keempat dalam demokrasi. Dalam kasus ini, saya cek ke beberapa pamflet, saya bukan pamflet lagi, not a single word kata-kata itu keluar. Dukungan, simpati. Yang muncul adalah apa yang dikatakan oleh Prof. Henry, yaitu Indonesia diserang dengan sekian juta serangan. Jadi kamu tuh nggak ada apa-apanya, Indonesia ini diserang semua, begitu. Lalu itu sih rumahnya nggak dikunci, kan juga bobolan, ayo perkuat kuncinya gitu. Bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah dukungan politik, dukungan hukum, untuk kemudian orang bisa mengatakan bahwa meskipun tidak ada bukti, pemerintah serius dan pemerintah tidak punya kaitan apapun dengan persoalan ini. Gitu. Oke, aturan hukum memberikan dukungan yang sangat signifikan. Oke, saya itu sebetulnya. Oke, aturan hukum yang sekarang belum dianggap campur tangan pemerintah yang cukup jauh begitu. Apologetik gitu, ya pemerintah akan mudah dituduh bukan oleh saya dan Usman tapi oleh pembaca atau pendengar dari CNN ini. Saya kira begitu, Bung. Oke, artinya kemudian aturan hukum yang ada sekarang ini belum dianggap campur tangan pemerintah lebih lanjut untuk membuat masalah ini tidak sampai jauh begitu. Artinya ini sudah cukup kuat landasan hukum yang dilakukan begitu, yang diterapkan begitu. Ya sekarang kan media sudah lapor polisi, itu adalah kewajiban legal kami gitu. Kami secara legal harus menjalankan kewajiban yaitu lapor. Nah sekarang coba kita lihat dalam berapa lama ini bisa terungkap. Ingat bahwa Tempo sendiri ini bukan yang pertama. 2017 kami juga mengalami hal yang sama. Sudah ada laporannya, kita masih simpen LP-nya dan itu sampai sekarang nggak tahu tuh ceritanya ada di mana tuh. Gitu. Jadi kalau ini terjadi lagi dalam kasus ini, ya persepsi publik akan mudah dibentuk. Sekali lagi ini bukan soal tuduh-menuduh, Prof. Henry. Ini persoalan komunikasi publik untuk menjelaskan kepada masyarakat. Oke. Saya ke Bang Usman. Bang, apa yang kemudian terjadi jika praktik pembungkaman ini terus-menerus terjadi? Konsekuensinya apa sebenarnya? Ya, pemerintah akan kehilangan kredibilitasnya sendiri, akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Jadi kalau penjelasan tadi itu kan seperti nggak ngerti hukum negara, nggak ngerti bagaimana sebenarnya bernegara. Kalau kita bicara politik, ya politik itu kalau Anda pahami, ya politik itu ilmu untuk mengatur kehidupan manusia di dalam kaitan dengan sistem kekuasaan dan sistem pemerintahan. Dan juga dalam konteks media, Tempo atau dalam konteks Tirto, kalau Anda paham, itu urusannya dengan kebebasan pers. Gitu. Jadi undang-undangnya sudah ada. Gitu. Dan seluruh undang-undang, Anda bisa sebut undang-undang apapun, ya, itu memandatkan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari segala kejahatan, dari segala pelanggaran hukum. Jadi Anda nggak bisa bilang, pagar Anda sih nggak ada. Itu nggak ngerti negara. Dan nggak bisa bertindak sebagai wakil negara. Gitu. Dan memang kita sering temukan itu, banyak pejabat yang ngaku pejabat atau staf menteri yang ngaku staf menteri gitu. Tapi sebenarnya nggak kredibel untuk mewakili negara, untuk mewakili pemerintah. Karena nggak punya pengetahuan yang cukup, ya, nggak punya kemauan baik yang cukup untuk memberi perhatian pada keprihatinan atau pada perhatian yang dimunculkan oleh masyarakat. Gitu. Atau malah mengeluhkan bahwa masyarakat ini kok ngeluh banget. Tapi dijawab juga dengan keluhan, gitu. Bahwa kami juga susah, kami sudah melakukan.
itu bukan negara gitu. Sebagai pelindung. Sama seperti polisi. Polisi itu melindungi, melayani. Kalau Anda buka itu, badge polisi itu to serve and to protect. Untuk melindungi dan melayani. Itu kalau Anda ngerti hukum. Kalau Anda ngerti fungsi-fungsi pemolisian gitu. Begitu pula Undang-Undang ITE. Kalau Anda baca baik-baik, ya seluruhnya memandatkan pemerintah untuk melindungi ya alur transaksi, arus transaksi, dan transaksi elektronik dari masyarakat. Baik itu sektor bisnis atau di luar itu. Jadi tugas negara itu. Jadi kalau dikatakan tidak ada bukti, yang kalau Anda baik-baik baca itu undang-undang, termasuk undang-undang hukum pidana, undang-undang hukum acara pidana, yang tugasnya itu melakukan penyidikan negara, pemerintah. Dan Kominfo itu termasuk yang ditugaskan itu sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Gitu. Jadi baca dulu baik-baik, gitu ya, baru kita bicara. Oke, Prof. Henry silakan. Saya ingin menyimpulkan di akhir dialog ini bahwa kemudian persoalan serangan ini sepertinya bukan lagi urusan satu pihak, tapi semua pihak harus turun tangan. Sudah mengatakan tadi menunjuk bahwa ini pemerintah kan begitu kan. Pemerintah itu untuk apa? Gunanya untuk apa? Begitu. Ini konteksnya kita konteks ngomong tentang pertasan tentang ini ya. Pertasan dianggap sebagai pembungkaman. Untuk apa membungkam? Undang-undang dasar sudah jelas bahwa kebebasan berpendapat itu dijamin, gitu kan? Dan yang namanya kritik itu, kritik seperti Usman Hamid ini ya, ini membuat saya lebih cerdas, lebih hati-hati, lebih bijaksana, begitu. Saya ini ya jelek-jelek di pemerintah, saya ini orang kampus. Kalau orang kampus saya biasa ngeritik orang siapapun saya kritik, apakah itu di pemerintahan maupun di luar pemerintahan itu biasa. Walaupun saya jadi staf ahli cuman boleh dikatakan cuma 13 tahun karena kebetulan dipercaya dianggap belum mumpuni, ya nggak apa-apa gitu loh. Itu Tempo sendiri itu kan mantan mahasiswa saya, ketua Pemretnya si Wahyu Jatmiko juga kalau masih ngakuin dia juga mahasiswa saya. Tirto itu sih itu di Pemretnya Tirto juga mahasiswa saya. Jadi nggak ada masalah. Cuma saya ingin mendudukkan begini loh, yang namanya apa? Yang namanya pembungkaman dengan pemerintah yang membungkam. Seakan-akan kan seperti itu kesan yang muncul. Itu salah. Kenapa salah? Karena tidak ada gunanya. Justru keliru membungkam orang ini nggak ada apa-apa aja yang disalahkan pemerintah kok. Pemerintah itu sekarang bener aja salah, apalagi melakukan pembungkaman yang benar-benar. Kalau mau membungkam ya tidak seperti itu gitu loh. Apalagi hanya dengan cara cyber attack. Cyber attack-nya itu bisa dilakukan oleh semua saja, oleh siapa saja. Saya setuju dengan Mas Arief ya, bahwa ini mungkin Mas Zulkifli maksud saya. Mas Zul, ini bisa dilakukan oleh siapa saja, betul. Nah kalau bisa dilakukan oleh siapa saja, melaporkan kepada polisi itu juga sudah betul. Urusannya penegakan hukum pada polisi gitu loh. Tapi kalau di Kementerian Kominfo, itu memang Kementerian Kominfo itu salah satu regulator dalam konteks Undang-Undang ITE ataupun juga aplikasi yang terkait dengan transaksi elektronik. Itu kita regulatornya. Jadi kalau kemudian sekarang seakan-akan bahwa ini ada pembungkaman, itu yang saya katakan tidak. Apa seperti itu? Karena memang sekarang ini banyak yang menjadi korban. Cuma beda-beda, tidak lalu kemudian melapor atau apa. Sebenarnya memang harusnya melapor gitu ya. Ada yang melapor, ada yang tidak, itu hak masing-masing. Cuma memang sekarang ini adalah bahwa sekali kita diserang, itu memang menunjukkan bahwa keamanan sistem elektroniknya itu masih lemah. Oke. Kalau begitu kita sepakat bahwa persoalan serangan digital seperti ini bukan lagi urusan satu pihak, tapi ini menjadi persoalan serius bangsa ini. Pihak berwenang ini memang diminta untuk lebih serius begitu, transparan dan terbuka begitu untuk penegakan hukum, dan salah satu caranya mencari pelakunya. Siapa yang kemudian yang bisa diproses sesuai hukum yang berlaku. Kita dekat sama media-media, kami juga kerjasama dengan media-media, bahkan ikut membantu, sekarang sedang mencari jalan membantu teman-teman wartawan yang sekarang terdisrupsi ataupun kena kasus COVID. Jadi
tidak ada masalah gitu. Tapi Oke. kalau kita kemudian ada kasus-kasus tertentu seakan-akan pemerintah yang melakukan, tolong yang mendalilkan itu harus membuktikan. Itu dalam hukum seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Henry. Perspektifnya Bang Arzul dan juga Bang Usman sudah bergabung dengan kita malam ini. Dan kita berharap memang komitmen untuk penegakan hukum ini menjadi yang harus kita bulatkan agar kemudian ada pihak-pihak yang memang bertanggung jawab untuk bisa diadili atau diproses secara hukum yang berlaku begitu. Terima kasih narasumber saya yang sudah bergabung malam ini.